Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya. Yang ini bukan persoalan move on, tidak move on, tapi ini adalah persoalan bangsa dan persoalan negara. Kalau di Jepang itu, kalau budaya malunya terganggu, harakiri dia. Nah, kadang-kadang memang bikin geleng-geleng ya pada saat yang lalu, yaitu Anies Baswedan bahkan masih ditanyai soal putusan MK. Ya, seharusnya Anies di sini ya move on lah, karena memang putusan MK itu mengikat dan lain sebagainya. Di sini menurut saya sangat lucu sekali ya. Putusan MK kita harus move on. Ya jelas tidak lah. Putusan MK merupakan putusan yang paling wow sepanjang sejarah mulai Republik ini berdiri. Kemungkinan seperti itu. Bayangkan, hanya gara-gara secara tidak langsung ingin meloloskan keponakannya, yaitu Gibran, di sini bahkan juga tiba-tiba mendekati pendaftaran di KPU, gugatan usia minimum capres dan cawapres tiba-tiba dikabulkan. Nah, ini ada apakah? Nah, bayangkan pada waktu lalu juga MK sudah memutuskan, yaitu Anwar Usman di sini melanggar kode etik berat. Jadi di sini kan sudah clear ya, melanggar kode etik berat dan bahkan dicopot. Ya seharusnya, yaitu putusannya ya seharusnya diulang lagi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini sangat lucu sekali ketika ada pertanyaan kepada Anies, yaitu tentang putusan MK yang pada waktu lalu ya, untuk move on lah. Padahal di sini bukan masalah move on dan tidak, ini juga masalah negara ini. Masalah negara gara-gara keluarga sampai akhirnya seperti itu. Sangat lucu sekali. Nah, seperti ini videonya. Saat di debat, waduh debat nih Pak, siap Pak? Saat di debat, Bapak bertanya soal bagaimana perasaan Pak Prabowo terkait batasan usia capres-cawapres. Padahal kan itu sudah jadi putusan MK Pak, sudah ada sidang etiknya juga. Kenapa sih Bapak masih nanyain itu? Kenapa nggak move on aja gitu Pak? Bahkan di sini Anies juga sudah males ya menjawab, dan bahkan yang menjawab Anies di sini yaitu langsung menyuruh mantan ketua MK pada waktu lalu, yaitu Hamdan Zulfan kalau tidak salah ya. Nah, di sini menurut saya jawabannya juga sangat keren sekali. Ketika Anies di sini sudah terdesak ya dengan pertanyaan ini, dan bahkan juga tidak menjawab dan langsung dilemparkan ke mantan ketua MK. Karena menurut saya ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Menurut saya putusannya sangat wow sekali. Nah, di sini bahkan yaitu antara pendukung Anies Baswedan dan juga pendukung dari Pak Prabowo Subianto di sini saling serang di sini. Nah, di sini pada waktu lalu setelah debat capres di sini bahkan dari Eko Boy, apakah perilaku seperti ini mewakili etika ketimuran? Silahkan rakyat menilai. Ya, di sini terlihat Pak Prabowo ya seperti inilah. Di sini ternyata wow, di sini kemungkinan banyak yang tidak mengetahui ya. Ternyata ketika Anies berdebat dengan Pak Prabowo Subianto di sini bahkan Anies terlihat ekspresi licik lah kalau kita lihat di sinetron, kalau kita lihat di film-film. Seperti ini videonya. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya. Yang rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya. Nah, kalau dilihat dari sini menurut saya debat capres pada waktu lalu yang serius menghargai sebuah forum adalah Ganjar Pranowo. Menurut saya Ganjar Pranowo yang menghargai forum pada saat debat capres yang diadakan oleh KPU. Nah, di situ bahkan Pak Ganjar Pranowo tidak ada bercanda seperti ini, tetapi seolah-olah di sini Pak Prabowo dan juga Anies Baswedan ya terlihat
saling memojokkan satu sama lain. Entah di sini ada apa. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Priscilia. Ini video lengkapnya waktu PS menjelaskan proses di MK gestur Anies dengan menaikkan alis 2 kali dan senyum-senyum. Menurut kalian sebagai orang timur yang memegang teguh etika gimana? Ya seperti itulah. Kalau ini konsepnya tepat, paslon 2 bilang semua rakyat tahu gimana lah prosesnya putusan MK kemarin. Yang artinya paslon 2 mengiyakan bahwa prosesnya itu instan karena mostly rakyat menilai demikian. Dan paslon 1 di sini kedip-kedip alis, kurang lebih maknanya tahu kan ya, masa nggak tahu sih? Nah, situ pilih mana? Kalau lagi ngomong gua angkat alis sambil senyum-senyum, atau gua jogetin sambil melet-melet. Anies angkat alis nggak ada dan nggak pernah ya ada itu menggunakan fake dip AI. Dasar para buzzer Polri sukanya buat fitnah. Ya seperti itulah. Nah di sini bahkan juga jawaban dari mantan ketua MK pada waktu lalu juga sangat keren sekali ya. Itu seperti ini. Iya. Jadi ini bukan persoalan move on, tidak move on. Tapi ini adalah persoalan bangsa dan persoalan negara. Jadi etika itu kan menyangkut baik dan buruk, budaya malu. Kalau tidak punya etika, dia tidak punya malu. Kalau di Jepang itu, kalau budaya malunya terganggu, harakiri dia. Wow, bahkan juga membandingkan kalau tidak punya etika malu, dan kalau tidak punya malu itu harakiri. Wow, sangat keren sekali. Nah di sini bahkan yaitu pada waktu lalu Fadlizon bercerita usulkan Anies Cagup DKI 2017, materinya pakai ludah saya. Nah di sini apa maksudnya ya? Di sini kan terlihat menyerang Anies Baswedan ya. Entah di sini tiba-tiba pendukung dari Pak Prabowo Subianto menyerang Anies, dan juga pendukung dari Anies Baswedan menyerang dari Pak Prabowo Subianto. Entah di sini maksudnya apa juga ya. Di sini Waketum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak pernah menjatuhkan seseorang untuk kepentingannya, termasuk saat debat capres perdana. Fadlizon lantas menyinggung cerita Partai Gerindra yang mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI 2017. Prabowo tak pernah menyerang atau menjatuhkan orang di depan publik, meskipun terhadap orang yang pernah menyakiti, mengkhianati atau mengecewakannya. Mungkin mudah bagi kita untuk menahan diri karena kita tak pernah disakiti, dikhianati atau dikecewakan, kata Fadlizon dalam keterangannya pada 18 Desember. Fadli mengatakan di debat pertama Prabowo tak menonjolkan keegoisannya. Fadli menyentil pihak yang mengatakan jika Prabowo tak tahan untuk menjadi oposisi. Nah, di sini bahkan juga tidak hanya itu saja ya. Anies mengkritik dari Pak Prabowo Subianto tidak tahan menjadi oposisi. Perasaan bagaimana Bapak, yaitu ketika Mahkamah Konstitusi mendapatkan sanksi berupa etika berat, dan bahkan pada waktu lalu menyinggung soal pendukung Pak Prabowo Subianto yang terlantar dan sebagainya. Di situ bahkan sekali debat di situ serangan Anies Baswedan kepada Pak Prabowo sangat banyak sekali. Ya walaupun itulah kita kembalikan lagi ke masyarakat, dan semoga saja Pilpres pada tahun 2024 berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.